Salam Fransiskus Pace Ebene, pada kesempatan ini saya Yolanda Kania Halim dari kelas 11-4 akan mempresentasikan pengesahan dan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada presentasi ini saya akan membahas alur perumusan, amandemen, dan struktur batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka menarik perhatian Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam upaya melawan sekutu pada Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sebagai bukti janji tersebut, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Tujuan BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berhubungan dan menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Organisasi yang diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajimanwidyo Didingrat ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, beranggotakan 60 orang dan melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas rancangan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan usulannya, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 30 Mei, Supomo menyampaikan usulannya, yakni kesatuan atau unitarisme, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno menyampaikan usulannya, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk Panitia 8 yang bertugas untuk memeriksa dan mengklasifikasikan usul-usul, baik lisan maupun tulisan, untuk dibahas pada sidang kedua BPUPKI. Usulan-usulan tersebut yakni usulan Indonesia Merdeka selekas-lekasnya, usulan dasar negara, usulan unifikasi dan federasi, usulan bentuk dan kepala negara, usulan warga negara, usulan daerah, usulan agama, usulan pembelaan, dan usulan keuangan. Selanjutnya, BPUPKI kembali membentuk panitia yang beranggotakan 9 orang. Tujuannya untuk menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memuat dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang ini secara khusus membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 10 Juli, BPUPKI membentuk Panitia Hukum Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai Abikusno Cokrosuyoso, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Muhammad Hatta. Pada 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar menyepakati beberapa hal, yakni membentuk Panitia Perancang Declaration of Rights yang beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap, bentuk negara kesatuan atau unitaris, kepala negara di tangan satu orang yaitu presiden, serta membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Supomo. Pada 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas dan menyepakati beberapa hal seperti lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pembentukan Panitia Penghalus Bahasa yang beranggotakan Jayadiningrat, Agus Salim, dan Supomo. Keesokan harinya, BPUPKI menggelar sidang pleno yang beranggotakan pembacaan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia Hukum Dasar menyampaikan laporannya mengenai pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang meliputi wilayah negara Indonesia sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih, dan bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Pada 15 Juli 1945, BPUPKI menggelar sidang dengan agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Supomo memberikan penjelasan atas naskah Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah UUD diterima dengan suara bulat. Usulan-usulan Panitia Pembelaan Tanah Air dan Panitia Keuangan pun diterima. Tugas BPUPKI pun berakhir. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Selanjutnya dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
PPKI bertugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah militer Jepang kepada bangsa Indonesia, serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dengan Wakil Muhammad Hatta, beranggotakan 21 orang dan mengadakan 3 kali sidang. Dalam sidang pertama, PPKI yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan dan mengesahkan UUD NRI tahun 1945, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertujuan untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden sebelum terbentuknya lembaga-lembaga negara. Sejak saat itu, UUD 1945 resmi berlaku sebagai konstitusi di Indonesia untuk pertama kalinya. Sebelum disahkan, PPKI melakukan sejumlah perubahan pada rancangan BPUPKI yang sebelumnya dirumuskan, antara lain mengganti istilah hukum dasar menjadi undang-undang dasar, mengganti kata mukadimah menjadi pembukaan, mengubah kalimat dalam suatu hukum dasar menjadi dalam suatu undang-undang dasar, mengubah sila pertama dasar negara yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, mengubah sila kedua dasar negara yang berbunyi menurut kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, serta isi pasal 6 ayat 1 yang berbunyi Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli, dan isi pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dalam perjalanan sejarahnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengalami perubahan. Hal ini tercatat dalam amandemen yang dilakukan sebanyak 4 kali, yakni amandemen pertama pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1999, amandemen kedua pada tanggal 1 sampai 18 Agustus 2000, amandemen ketiga pada tanggal 1 sampai 9 November 2001, dan amandemen keempat pada tanggal 1 sampai 10 Agustus 2002. Selama amandemen ini, sistematika UUD NRI juga mengalami perubahan. Sebelum perubahan, UUD NRI tahun 1945 memuat pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal peraturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan serta penjelasan. Sedangkan setelah perubahan, UUD NRI tahun 1945 memuat pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal peraturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan. Batang tubuh Undang-Undang Dasar memuat penjelasan mengenai bentuk dan kedaulatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kekuasaan pemerintah negara, Dewan Pertimbangan Agung, Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum, Hal Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Kekuasaan Kehakiman Pusat, Wilayah Negara, Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, Agama, Pertahanan dan Keamanan Negara, Pendidikan dan Kebudayaan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Bendera, Bahasa Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, serta perubahan Undang-Undang Dasar. Sekian presentasi saya pada kesempatan ini. Terima kasih. Salam Fransiskus Pace Bene.